Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, oke, terima kasih dari semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan mulai dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh salah satu dari kalian. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sekali. Dan menjawab. Amin Said. Daniel Duente. Khalid Ismail. Muhammad Iqnal Wahidi. Ramli Jafar. Hadir. Oke, terima kasih. Oke. Ya, selanjutnya saya akan mengingatkan materi kita yang minggu lalu, masih tentang peluang usaha, yaitu bagaimana membaca peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan sekolah, di dalam atau di luar sekolah. Ada yang masih ingat? Itu penting karena pada saat dunia sekarang ini kita semua bersaing untuk mencari uang susah. Jadi kita harus bersaing karena semakin banyak orang kan. Jadi kita bisa bersaing dengan orang siapapun itu. Bagaimana kita bisa bertahan? Kalau kita tidak bisa bertahan, kita bisa bersaing, nanti orang akan ketinggalan ke belakang. Bekerja untuk mendapatkan uang, dengan uang untuk membeli data, gitu kan? Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya atau mau memberikan suatu tanggapan tentang materi kita yang minggu lalu? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Sekarang saya Pak Guru akan menjelaskan tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi masih tentang peluang usaha, yaitu peluang usaha, judulnya masih dengan peluang usaha. Ini capaian pembelajarannya pada akhir fase ini, peserta didik atau adik-adik semua mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi. Jadi kata kuncinya adalah mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Menentukan, melihat. Jadi kalau misalnya ada 10, kamu bisa pilih-pilih. Oh yang ini, yang ini, yang ini. Paham ya? Ya. Yang ada di lingkungan internal atau di dalam. Yang ada di lingkungan di dalam sekolah maupun eksternal atau di luar sekolah. Kemudian dan akhirnya nanti bagaimana menetapkan jenis usaha. Bagaimana menetapkan jenis usaha apa yang cocok untuk siswa-siswa SMA, untuk kalian semua. Apa yang pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah kita melakukan pengamatan media pembelajaran yang sebentar akan diputarkan lewat video, peserta didik atau siswa-siswa mampu mengidentifikasi potensi atau peluang yang ada di lingkungan internal atau di dalam maupun yang di luar sekolah. Jadi yang sekitar ini ya, yang ada di sekolah ataupun di luar. Di luar itu boleh di sekitaran sekolah. Diskusi dan presentasi, siswa mampu menetapkan jenis usaha. Jadi kalian sekolah tentang masalah atau problem based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah yang ada. Nah sekarang kalau misalnya ada peluang usaha di sekitar kita, apakah kalian atau adik-adik mau membuat suatu usaha? Kalau misalnya ada peluang, oh ini ada peluang usaha. Kira-kira apakah kalian mau mengambil usaha itu? Ya. Atau mengambil peluang itu? Ya. Oke. Kita lanjut, kita mulai materi hari ini. Saya akan bagikan beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Jadi jawab sesuai dengan yang apa yang kalian tahu ya. Ya. Jadi tidak usahlah silakan dijawab nanti ya. Sesuai dengan pikiran sendiri.
Jadi waktu untuk mengerjakan itu selama 5 menit. Asesmen sudah selesai. Silakan dikumpulkan kerjanya. Ayo berdiri. Antar ini. Oke, inti pembelajaran kita akan masuk pada namanya ice breaking. Ice breaking dulu ya. Pemanasan dulu supaya lebih semangat lagi. Namanya, pernah dengar namanya terapi tertawa? Atau belajar tertawa? Siapa yang lagi? Sesak nafas. Sekarang saatnya kita akan membagi kelompok menjadi 4 orang satu kelompok. Karena ini lebih, jadi ada satu kelompok yang lebih, ada 5 orang. Jadi 3 kelompok saja ya. Silakan di sini kelompok 1, ke sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Mejanya di satukan. Ya. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Terima kasih. Jadi ini terbagi 3 kelompok. Kemudian kita akan membagikan LKPD atau lembar kegiatan siswa. Jadi apa yang akan dilakukan pada saat ini? Jadi ini dibagi dulu satu. Ini kerja kelompok ya. Ini kerja kelompok. Satu, dua, tiga. 3 dulu ya. Jadi 1 orang atau 2 orang yang tidak isi. Perhatikan sini ya, nanti kan. Biasanya di channel YouTube aku ini aku share sama kalian ide bisnis jualan online ya, kayak gabung jadi reseller, dropshipper dan sebagainya. Bagi sebagian orang itu kayak susah banget bukan Sudah dengar tadi? Yang pertama apa? Makelar fotokopi ya. Tahu kan apa namanya makelar? Makelar itu dia membantu orang. Makelar membantu. Jadi misalnya kan ada siswa yang difotokopikan. Jadi itu biasanya kan dibayar itu kan? misalnya jual harga 35.000 mungkin nggak usah dihitung banyak-banyak, bikin aja yang penting banyak yang order sama kalian atau banyak yang nitip sama kalian. Kalian aja nih ya, bisa hubungan kalau kalian dan juga banyak orang yang bisa kalian gunakan untuk kalian belajar. Untuk ini bisnis yang kedua, apa aja? Makelar konveksi. Apa itu makelar konveksi? Masih ingat konveksi apa? Makelar konveksi. Atau kan bisa kerjasama sama warung-warung mereka ataupun catering ya. List aja mereka mau beli apa, terus besoknya kalian bawa deh ya. Mungkin makanan-makanan yang gak ada di kantin seperti dokter Shu di awal tadi ya, kayak sate tusuk ya buat kalian yang para pelajar mahasiswa ataupun karyawan pagi misalnya di kantin ya bisa. Apa? Kopi. Minuman ya? Minuman. Jadi bisa jual makanan atau minuman. Jadi mana bisa jual kopi di kelas. Ada yang suka minum kopi? Kan sudah ada dispenser kan? Ada yang ngeklik dan pas juga belum terkasih. Ini pastinya
handphone. Ya. Jadinya kan hubungannya dengan IT ya, Ya. online. Jadi jualannya perusahaan itu cuma kamu di posting. Jadi posting misalnya kamu punya Facebook, punya TikTok atau punya Instagram atau apa saja. Jadi jualannya itu, produknya itu kamu taruh di situ. Kamu taruh karena di situ. Nah itu bonusnya akan masuk kamu. Paham ya? Oke, ngomong soal prospek ini ya. Biasanya Scarlett nih ya. Semua produknya Scarlett aku tuh punya dari yang dulu. Nah contoh ini ya. Jadi dia memposting produk apa? Scarlett. Sini ada yang pakai Scarlett? Mau dia yang pakai Scarlett? Ya. Nah Scarlett ini adalah salah satu produk yang best seller. Jadi untuk apa? Body, kemudian ada skincare. Pokoknya ini apa? Jasa pendidikan. Berarti kalau jasa pendidikan berarti orang yang pintar. Kami mau buat mereka yang sangat membutuhkannya. Siapa yang membutuhkan? Contohnya nih, saya anak-anak mau skripsi. Kemudian butuh banget loh yang jasa pendidikan ini. Terus nih ya, buat mereka pembantu. Ini adalah peluang buat kalian membuka jasa pendidikan ini. Kalian bisa membuka harga, misalnya nih kayak 1 lembar atau 1 lembar dibuat 10.000. Pulsa dan paket apa itu? Internet. Paket data ya? Paket data. Kalian bisa manfaatkan cara kalian order di Shopee ataupun kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi itu juga. Ya, sudah ada berapa ide tadi? Ada 6. Yang pertama, maklar fotokopi. Yang kedua, maklar konveksi. Yang ketiga, maklar makanan. Yang keempat, menjadi afiliator. Yang kelima, jasa mengetikan. Yang keenam, paket internet. LKPD yang tadi sudah diisi, kemudian diskusi. Setelah itu diskusikan, pilih satu jenis usaha yang menurut kalian paling cocok yang bisa kamu kerjakan atau kamu lakukan. Jadi ada 3 kelompok, jadi masih satu usaha saja ya. Misalnya kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Paham ya? Gampang kan? Nah, jadi kemudian caranya supaya dia yang kamu tampilkan nanti lebih banyak bervariasi, kamu bisa gunakan HP untuk mencari di tambahan di HP atau lewat buku yang sudah ada tadi itu bisa dipakai dengan lembaran-lembaran yang sudah ada. Dari laptop juga boleh. Silakan berdiskusi ya. Tiga kelompok. Kemudian nanti pada saat presentasi nanti silakan ditunjuk siapa yang bagian menjelaskan kenapa kamu pilih usaha itu. Kemudian langkah-langkah apa nanti yang kamu akan kerjakan pada saat mengambil usaha itu. Terus ini itu bisa cepat. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan kurang lebih 15 menit per kelompok. Nanti pada saat misalnya kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 bertanya, kelompok 2 bertanya atau menanggapi. Misalnya atau kasih masukan ya, kasih masukan. Kayaknya ini harus tambah ini. Oke? Jadi tidak usah capek-capek cari usaha lain, tinggal kamu setuju satu jenis usaha. Kelompok 2 sudah menentukan usaha apa? Oh, makanan. Nah, kelompok 2 pilih makanan. Kelompok 1 dan 3 jangan pilih makanan lagi ya. Oh, kopi. Biasa maklar? Kopi. Kopi gimana? Nanti ada yang bagian kopi di luar berarti. Di dalam sekolah. Jadi ada bagaimana cara promosinya? Bagaimana kamu mempromosikan? Kita baju apel, atau baju seragam, gitu, atau jilbab seragam, gitu ya. Sambil mengerjakan, Pak Guru akan menilai kerja kelompoknya. Ada penilaian untuk mandiri, ada penilaian untuk kelompok. Jadi untuk penilaian mandiri itu yang dinilai itu misalnya bagaimana Moni bekerja secara mandiri,
Itu bertanggung jawab, nilai tanggung jawab, kemudian bergotong royong, bagaimana kalian bekerja sama, dan disiplin. Jadi ada nilainya, di sini ada nilainya yang akan saya contoh pada saat kalian dipromosikan lewat mana? Lewat online kan? Dipromosikan secara langsung. Dari siswa. Iya. Orang sekolah ini masih itu kan dari sekolah. Hasil diskusi. Sudah selesai mendiskusikan masing-masing tugasnya, yaitu mengidentifikasi jenis usaha. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Yusuf dan teman-teman saya. Dan dia Perkenalkan diri, tadi diminta. Kasmati Rambuhi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami yang berjudul Majalah Konvensi yang akan dibacakan oleh Daniel Duente. Daniel Duente, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan Silakan, nama saya Ismail. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan Pada kelompok 1. kepada kelompok 1. Siapa yang membuat desain seragam? Apakah bisa sesuai dengan pesanan? Baik, saya akan menjawab. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal Wahidi. Saya dari kelompok 2. Saya akan bertanya pada kelompok 1. Dari mana kalian mendapatkan modalnya? Baik, yang akan menjawab Kasmawati Rambuhi. Kasmawati Rambuhi, dipersilahkan. Kami mendapatkan modal dari penjualan barang kami, dan kami mendapatkan 10% dari penjualan. Kita menjawab dan menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal Wahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqnal Wahidi. Dari pipisan coklat ini kami lakukan karena banyak diminati oleh siswa. Selain itu, produknya mudah dibuat dan tidak membutuhkan modal yang besar. Langkah awal penjualan yaitu siapkan modal, melakukan persiapan produksi, menggunakan kemasan yang modern. Cara kami mempromosikan yaitu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa alasan kalian memilih usaha keripik pisang? Ya, Yolan, dipersilakan menjawab. alasan kami memilih keripik pisang karena banyak diminati oleh siswa. Selain itu, produknya juga mudah dibuat dan tidak membutuhkan modal yang besar. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bolehkah kami memesan minuman apa saja yang kami suka? Yolan, dipersilakan menjawab. Juga akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Armi Ismail dan teman-teman saya Amin Taib. Kami akan mempresentasikan yaitu jenis usaha menjual pulsa dan paket internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati Rambuhi. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, cara pembayarannya bisa lewat apa? Siap.
Waktu yang menjawab, silakan waktu yang menjawab. Pembayaran boleh pakai aplikasi kris atau ya, betul. Transfer. Ya. Jadi bisa lewat transfer atau kris. Gunakan lagi ya. Pak, apalagi ada yang ingin bertanya? Bisa lewat cash? Ada pertanyaan kita. Apakah bisa cash? Bisa. 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 Atau bisa lewat dana? Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Peneliti dari kelompok 2. Tadi kelompok 3 menjelaskan salah satu produk yang dijual adalah token listrik. Pertanyaan kami, apa kegunaan token listrik bagi siswa? Baik. Token lalu baterai habis dan bisa urusan pada kami. Presentasi dari kami. Baiklah, presentasi dari kami. Supaya kita bisa bahas sama-sama. Sudah jelas semua? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi bertanya, sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari presentasi tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kira-kira dari kelompok 1, apa yang bisa disimpulkan dari materinya tadi? Bagaimana dengan usaha material konveksi atau pakaian? Apakah kira-kira sulit atau gampang dilakukan? Menurut kelompok 1 bagaimana? Bagaimana? Kira-kira susah nggak dibuat? Agak sulit. Kenapa? Sulitnya di mana? Kesimpulannya untuk materi tadi. Kira-kira sulit nggak atau gampang dibuat untuk jenis usaha makanan dan minuman ini? Gampang ya? Gampang. Kalau misalnya ada yang kesulitan, kira-kira sulitnya di mana? Yang susahnya di mana? Atau kalian tidak punya waktu harus ke agen atau gimana? Iya. Kami tidak punya waktu untuk menjadi agen. Tidak punya waktu. Jadi itu hambatannya. Tapi untuk pelaksanaannya gampang, untuk penjualannya gampang atau sulit? Gampang. Gampang ya? Oke. Jadi mungkin jalan keluarnya adalah dengan sistem antar ya. Kalian bisa telepon, kemudian nanti agen yang datang. Supaya lebih gampang. Jadi kalian tidak perlu ke agen, nanti agen yang datang. Oke. Ya, jadi untuk materi hari ini kita sudah masuk pada bagian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kegiatan sekarang adalah refleksi. Jadi kita merefleksi atau kita mengulas kembali bagaimana proses pembelajaran kita mulai dari tadi sampai saat ini. Nah, bahwa ternyata di sekitar kita bisa ada banyak peluang yang bisa kita ambil untuk menambah penghasilan kan. Bahkan di sekitar sini di lingkungan sekolah pun atau di luar sekolah pun kita ada banyak peluang yang kita bisa hasilkan atau kita bisa ciptakan untuk musim panas ya, orang semua butuh minuman, apalagi yang dingin kan. Boleh buat es teh, apalagi es mambo. Sudah jelas semua? Oke. Jadi terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, seluruh adik-adik semua yang sudah antusias dalam pelajaran ini. Oke. Jadi diingatkan untuk pertemuan selanjutnya
kita masih akan membahas tentang peluang usaha lagi, tentang di tujuan yang ketiga atau indikator yang ketiga nanti adalah masih berhubungan dengan peluang usaha. Oke ya? Oke, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan, ada di grup-grup. Kalau misalnya materi ini ada yang belum jelas, boleh langsung ditanyakan nanti kalau sudah pulang. Ada yang berjelas, oh tadi Pak yang ini belum jelas, kira-kira boleh nggak diulang lagi? Tetap semangat walaupun sekarang musim tidak terlalu bagus, musimnya panas, kering, itu bisa mengganggu kesehatan. Tapi adik-adik harus tetap mempunyai motivasi yang besar untuk sekolah. Jangan bolos, tetap semangat karena demi masa depan adik-adik bisa mendapatkan atau meraih cita-cita. Pak Guru akan memilih satu kelompok yang penampilannya lebih baik dari kelompok yang lain. Kira-kira siapa yang terbaik? Kelompok mana yang terbaik? Yang tadi tampil? Kelompok 1, kelompok 2, menurut kelompok 3 siapa yang terbaik tadi? Kelompok 2. Oke. Kalau kelompok 2 siapa yang terbaik? Kelompok 1. Kalau kelompok 1 siapa yang terbaik? Kelompok 3. Wah, ini seri ya. Kelompok 1 memilih kelompok 3, kelompok 3 memilih kelompok 2, kelompok 2 memilih kelompok 1. Jadi siapa yang akan beruntung? 3. Kelompok 1. 2. Ya. Jadi berdasarkan penampilan tadi, jadi Pak Guru akan memilih satu kelompok yang menurut terbaik dari semua kelompok ini. Bukan berarti kelompok 2 dan kelompok 3 jelek ya. Tapi menurut Pak Guru siapa yang tampil lebih baik hari ini. Dan yang terbaik tampil hari ini adalah kelompok 1. Kita aplaus dulu kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1 perwakilan akan dapat bingkisan hadiah penampilan terbaik hari ini. Kelompok 1. Nah, ini adalah penampilan terbaik dari kelompok 1. Oke, selamat ya. Kelompok 1 hadiahnya semoga berguna dan bisa dimanfaatkan dan dibagi-bagi kalau perlu. Dan sebaiknya ya, dibagi-bagi, maka kita akan tutup dengan doa. Jadi yang akan menutup doa, saya minta dari siswa, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, silakan yang dapat hadiah tadi. Daniel Duente, silakan. Ya. Teman-teman, sebelum pulang Doa akhir ini ya, akhir pelajaran. Belum doa pulang ya? Bukan, doa akhir pelajaran ya. Ya, silakan. dengan mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Oke. Terima kasih sudah kembali mendengar. Ya. Jadi demikianlah pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Selamat siang, sampai berjumpa kembali di minggu depan. Semangat pagi.